Halo guys, selamat datang di channel YouTube McDonald Divisi 5. Salam squad. Oke guys, kali ini saya akan mereview pertandingan antara Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura dalam event Magnus Carlsen Chess Tour Final KIVA pada tanggal 12 Agustus 2020. Carlsen mengawali dengan pembukaan D4 guys. Biasa disebut dengan pembukaan gambit menteri. Tipikal pembukaan ini tenang, kalem di awal, lebih mengutamakan posisional yang solid. Nakamura membalas dengan kuda F6, secepatnya mengeluarkan perwira-perwiranya. Carlsen melangkah pion ke C4, lanjutan yang standar dari tipe pembukaan ini. Nakamura membalas dengan langkah pion E6, membuka lajur buat gajah. Carlsen segera mengaktifkan perwira kudanya dengan tujuan untuk semakin menguasai petak tengah permainan. Nakamura membalas dengan pion D5, mencoba menantang dominasi hitam di petak pusat. Carlsen membalas dengan segera mengaktifkan kuda satunya lagi ke C3. Nakamura melangkah dengan memainkan pion pukul pion, mengurangi ketegangan di petak tengah, biasa disebut dengan gambit menteri diterima. Carlsen melangkah pion ke E4, membuka lajur gajah petak terang, sekaligus bersiap memukul pion C4 hitam. Ngeri guys. Nakamura melangkah pion ke B5, melindungi pion C4-nya yang sendirian di depan. Jarang sekali kita memainkan langkah-langkah ini guys, karena sayap menteri kita sering hancur kalau pakai langkah ini. Tapi sekelas Nakamura yang Grandmaster malah melangkah ini. Ngeri. Carlsen langsung tanpa basa-basi memajukan pion ke E5, mengancam kuda hitam di petak F6, sekaligus bersiap memukul pion hitam di B5. Karena diancam, Nakamura melangkahkan kuda ke D5, mencoba mengadu kudanya dengan kuda Magnus Carlsen. Carlsen tidak melayani pertukaran kuda, tapi lebih memilih memukul pion B5 dengan tujuan menghancurkan pion hitam di sayap menteri. Nakamura menjawab kuda ke B6, melindungi pion C4-nya. Carlsen melangkah pion ke A3, mencoba menghalangi gajah petak hitam untuk melakukan squat. Pengembangan perwira segera dilakukan Nakamura dengan melangkah kuda ke C6. Carlsen melangkah gajah ke E3, sekaligus membuka ruang buat pergerakan bentengnya. Nakamura benar-benar tidak mau menyerahkan dengan percuma pion C4-nya dengan melangkah kuda ke A5. Carlsen mulai mengintimidasi pion C4 hitam
dengan melangkah menteri ke C2. Nakamura membalas dengan pion ke A6 mengusir kuda putih. Kuda mundur ke C3. Nakamura melangkah gajah ke E7 sekaligus bersiap melakukan rokade pendek. Carson melangkah benteng ke D1. Nakamura menjawab dengan gajah ke B7. Carson juga melangkahkan gajahnya ke E2, membuka kesempatan untuk rokade pendek. Nakamura melangkah menteri ke D7. Ngeri guys, Carson tidak rokade pendek, tapi malah melangkah pion ke H4. Dia tidak takut pion di sayap rajanya terbuka. Langkah-langkah Grandmaster memang kadang aneh buat kita guys. Nakamura tidak menghiraukan provokasi Carson di sayap raja. Dia malah melangkah gajah ke C6. Iya kan guys? Ternyata Carson tidak rokade, tapi melangkah benteng ke H3. Ngeri. Nakamura benar-benar fokus ke sayap menteri. Dia melangkah benteng ke B8. Benar-benar seru partai ini guys. Nakamura fokus ke sayap menteri. Carson malah menyerang ke sayap raja dengan melangkah benteng ke G3. Mengancam memukul pion G7 hitam yang tanpa kawalan. Nakamura melangkah gajah ke A4, mengancam menteri putih atau mengajak pertukaran perwira. Carson memukul gajah hitam dengan kudanya. Nakamura melangkah dengan menteri memukul kuda di A4, menawarkan pertukaran menteri. Carson melangkah benteng ke C1. Dia tidak memukul menteri hitam dengan menterinya, karena kalau itu dilakukan, pion putih di B2 akan jadi sasaran empuk untuk dipukul. Bukan melakukan pertukaran menteri, Nakamura malah melangkah kuda ke B3, mengancam benteng putih. Ngeri guys, Carson malah melangkah benteng pukul pion G7. Dia tidak takut dengan ancaman pertukaran kualitas dari hitam. Nakamura tidak menyia-nyiakan kesempatan pertukaran kualitas dengan kuda pukul benteng di C1. Carson melangkah menteri pukul kuda di C1. Benar-benar fokus ke sayap menteri, Nakamura membalas dengan langkah pion ke C3. Menteri pukul pion C3. Hitam benar-benar mengintimidasi sayap menteri putih dengan melangkah kuda ke D5, sekaligus mengancam menteri putih. Carson melangkah menteri ke C1, menghindari ancaman kuda hitam. Nakamura memukul gajah di peta E3. Putih melangkah dengan pion pukul kuda. Nakamura melangkah raja ke F8, mengusir benteng putih. Putih melangkah dengan
benteng ke G4. Hitam melangkah menteri ke B3, bersiap memporak-porandakan pion putih di sayap menteri. Carson tidak mau rugi guys, dia juga memukul pion C7. Nakamura segera melangkah dengan menteri pukul pion B2. Putih membalas dengan menempatkan rajanya di peta aman F2. Nakamura mengajak pertukaran menteri dengan langkah ke B7. Carson menghindar dengan langkah menteri ke A5. Terus-menerus mengajak pertukaran perwira guys dengan langkah benteng ke G8. Lagi-lagi Carson nggak mau melayani pertukaran perwira, dia lebih pilih langkah benteng ke F4. Nakamura melangkah menteri ke C6. Carson melangkah menteri ke D2, menghambat upaya menteri hitam ke peta C1. Nakamura membalas dengan pion H6. Carson melangkah menteri ke D3, bersiap menusuk ke H7, sekaligus bersiap memukul bidak putih di A6. Nakamura melangkah benteng ke G7. Putih pukul A6 menawarkan pertukaran menteri. Nakamura menerima pengaduan menteri dengan menteri pukul menteri. Gajah pukul menteri. Benteng ke B2, squat. Gajah ke E2. Gajah pukul A3. Carson melangkah G5, mencoba mendobrak sayap raja. Gajah ke E7, membantu pertahanan lajur petak gelap di sayap raja. Benteng ke E4. Benteng ke G8. Carson mencoba memainkan tempo dengan benteng balik lagi ke F4. Raja ke G7, melepaskan diri dari posisi open. Pion ke G5. Pion pukul G5. Kuda pukul G5, mengincar pion hitam di F7. Gajah pukul G5, menyederhanakan keadaan guys. Pion pukul G5. Benteng ke H8, ancaman squat. Raja menghindar ke F3. Benteng ke H5, squat. Raja ke G4. Benteng pukul E3. Satu persatu pion Carson dipreteli guys. Gajah ke F3, menutup pergerakan benteng. Benteng ke D2. Raja ke H4, membuka ruang buat gajah putih. Benteng ke D3, menambah kekuatan
untuk memukul D4. Pion ke D5. Langkah cerdik dari Charleston guys, menghindari pertukaran benteng. Pion pukul D5. Benteng ke F6. Benteng ke E3 mengancam pion E5. Benteng ke F5. Benteng ke D4 squat. Raja ke H5. Benteng ke B4. Pion ke E6. Benteng ke F6. Benteng ke E5 mengopen pion G5. Benteng ke G6 squat, mencoba mengusir Raja Putih dari petak G, karena di petak G inilah pion satu-satunya putih berada. Raja ke F7. Benteng ke F6 squat. Raja ke E7. Raja ke H6 membuka ruang buat gajah ke petak H5. Benteng ke B8. Benteng mundur ke F4. Benteng ke F8 mencoba langkah penyederhanaan. Langkah paksaan guys, benteng pukul F8. Raja pukul F8. Ngeri guys. Charleston kalah kualitas dan satu pion guys. Pion ke G6. Raja ke G8 mencegah Raja Putih bergerak maju. Pion ke G7. Benteng ke E1. Langkah brilian dari Nakamura guys. Charleston langsung menyerah guys. Ngeri. Akhirnya juara dunia yang terkenal seperti mesin catur bisa dikalahkan guys. Ngeri. Oke guys, demikian review kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Matur suwun.